Hai study mates, kembali lagi bersama aku Belinda Zahra dan hari ini kita akan belajar soal CV dan juga cover letter serta gimana sih cara ngirim CV dan cover letter ketika teman-teman itu harus mengirimkan via email. Bahan pembelajaran ini disupport oleh The Natural Light Study dan kenalin teman-teman aku Belinda yang teman-teman mungkin lihat di topik-topik sebelumnya dan aku selama kuliah itu cukup aktif gitu ya untuk ikut berbagai kegiatan professionals dari mulai magang sampai full time jobs dan aku mau sharing banyak soal masuk perusahaan impian nih. That's why sekarang aku udah masuk ke topik keempat di mana kita akan belajar soal CV dan cover letter. Nah, tadi aku sempat mention ya ke teman-teman kalau em, masuk kerja tuh sekarang nggak cuman soal IPK kamu bagus, universitas kamu bagus, tapi mereka juga melihat tentang pengalaman praktikal, atau yang sering kita sebut juga dengan pengalaman-pengalaman magang ataupun pengalaman-pengalaman project yang teman-teman itu lakukan. Nah, biasanya di tahap awal itu ada tahap CV dan cover letter. Aku bisa bilang tahap CV dan cover letter ini adalah tahap yang tidak susah, karena kamu hanya mendownload atau mengunduh template CV ATS. Tapi aku bisa bilang ini yang paling kompetitif gitu. Jadi ketika teman-teman itu mungkin searching gitu ya, banyak banget orang itu yang nggak di callback sama HR setelah mereka itu submit CV dan cover letternya. Nah itu juga yang terjadi gitu ya ketika teman-teman itu um, apply ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi karena mereka itu sekarang udah ngeliat banget pengalaman-pengalaman praktikal yang kita put di CV kita, regardless kita tuh dari universitas apa, jurusan apa, dan universitas apa. Makanya aku pengen sharing sama teman-teman semua hari ini gimana sih cara bikin CV yang oke. Nah, pertama, CV itu harus ATS atau yang sering kita sebut Applicant Tracking System. Jadi buat teman-teman yang masih pakai CV dengan template Canva, aku harus bilang ke kalian segera ganti. Kecuali kalau CV yang disubmit itu adalah CV-CV kreatif. Kalau kreatif CV untuk beberapa roles yang memang mengharuskan pakai CV kreatif, ya silahkan kamu bisa pakai yang Canva. Tapi kalau kamu apply untuk perusahaan-perusahaan besar atau multinational company, CV ya harus ATS version. Kenapa? Bayangin aja, kamu daftar ke perusahaan multinasional gitu, teman-teman. Dan pendaftarnya itu misalnya ada 10.000 orang. Kamu yakin nggak HR-nya itu nggak benar-benar nge ini satu-satu gitu, nge-screening satu-satu? Enggak kan? Karena emang itu nggak terjadi. Jadi biasanya ketika teman-teman itu submit untuk suatu pekerjaan dan itu banyak ribuan, mereka itu pakai namanya ATS scanner gitu. Mereka pakai vendor atau third party yang memang ngurusin proses scanning CV kita. Jadi CV kamu itu di-scan, misalnya CV aku tuh di-scan terus menghasilkan skor, misalnya skor aku tuh 80%. Atau misalnya si teman kamu di-scan hasilnya 90%. Berarti nilai CV dia itu lebih tinggi daripada nilai CV aku gitu. Nah, biasanya company itu ada dua jenis. Ada yang memang dia langsung ngambil, oke jebret, kita ambil 150 CV dengan nilai tertinggi. Ada juga yang, oke deh, yang kayak paket KKM gitu. Minimal yang CV skornya itu 70 itu yang lulus gitu. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kita ngomongin soal apa namanya scanning CV gitu ya, itu depends on scoring kita gitu. Bisa jadi kita ngerasa udah bagus tapi ternyata skornya masih rendah dibanding yang lainnya. Nah, makanya di sini aku mau share beberapa tips. Pertama yang harus ATS ya dan biar bisa di-scan gitu sama scannernya. Yang kedua, aku saranin cuman maksimal satu halaman. Kenapa Kak? Kok maksimal satu halaman? Karena masing-masing masing-masing CV itu punya maksimal seconds ketika mereka nge-scan CV-nya. Jadi misalnya ketika di-scan maksimal 6 second, 1,7 second gitu ya, 6 atau 7 detik. Kalau kamu bikin kebanyakan, yang susah nggak akan kebaca juga. Jadi mending kamu bikin satu tapi sangat pack gitu. Dan sangat pack itu tuh bener-bener yang bisa kamu jual banget lah untuk role tersebut gitu. Makanya aku bisa bilang buat teman-teman yang masih bikin CV tapi one fit for all, bertobatlah segera gitu ya. Karena yang nggak akan lulus kalau kamu bikin satu CV tuh untuk semuanya. Ketika kamu apa ya istilahnya bikin CV untuk em,
semuanya, otomatis kan skor kamu tuh akan average aja gitu. Skor kamu tuh akan gampangnya ya inilah kurang-kurang oke lah gampangnya gitu. Makanya bikinnya tuh personalized. Kalau kamu apply buat BizDev ya udah BizDev gitu. Kalau kamu apply buat apa namanya marketing, ya udah bikinnya tuh yang pengalaman praktikalnya tuh relate sama marketing. Makanya aku bisa bilang ketika kamu mau pursue suatu suatu part atau suatu divisi, kamu harus tahu dari awal karena dalam memilih divisi buat internship, dalam memilih divisi untuk kamu ambil-ambil project, itu kan ditentukan oleh kamu tuh mau kemana divisinya atau areanya gitu. Itu yang paling terpenting teman-teman. Nah, another tips adalah kamu harus mix and match dengan job description serta LinkedIn description. Jadi tadi aku bilang kamu harus lihat apa namanya role-role orang yang beneran udah di posisi yang kamu mau. Cari tahu dia tuh ngapain, kata kerjanya kamu adopsi. Misalnya BizDev gitu ya. Jadi BizDev itu misalnya kamu ngelihat orang yang udah di BizDev itu biasanya mereka pakai kata-katanya analyze, mereka pakai kata-kata forecasting, mereka pakai kata-kata um, managing misalnya. Nah, kamu bisa adopsi tuh tiga kata itu, misalnya analyze, managing, sama forecasting untuk CV kamu. Jadi keywordnya itu kamu ganti berdasarkan yang sesuai, tapi objeknya tetap. Jadi sebenarnya kamu nggak bohong, kamu hanya mix and match kata kunci atau kata kerjanya. Kenapa? Karena semakin banyak kata kerja yang match, maka akan semakin bagus skor CV kamu. Jadi kemampuan kamu nge-stalk LinkedIn orang itu harus diutilisasi, teman-teman. Kenapa? Karena membantu kamu membangun deskripsi pengalaman yang relate dengan apa yang dibutuhkan oleh scannernya. Dan yang paling penting adalah di masing-masing experience kalau bisa ada yang namanya quantitative impact. Quantitative impact ini adalah impact dari sisi angka dari masing-masing experience. Misalnya nih, kalau kamu lihat di contohnya, oh revenue by 200%, 25 analyst, 25,000 monthly active users, dan lain-lain. Nah, itu kamu harus, apa ya, aku bisa bilang, harus tahu nih, kira-kira apa nih in percentage yang kamu tuh mau expose gitu di beberapa pengalamannya, gitu. Nah, itu soal CV. Sekarang kita masuk ke cover letter. Cover letter ini nama lainnya bisa motivation letter, bisa cover letter, bisa letter of intention, bisa intention letter. Yang intinya tulisan ini tuh membantu kita itu menyuarakan kenapa kita mau masuk company ini. Biasanya aku bikin dalam bentuk 4 paragraf. Jadi paragraf pertama itu ngomongin soal profil kita, jadi biasanya background education kamu, background program-program praktikal yang pernah kamu lakukan, itu munculnya di paragraf pertama. Paragraf kedua, kamu ngomongin tentang motivations kamu untuk join. Jadi motivasi-motivasi kamu untuk apply program segala macam dan kenapa kamu mau jadi di posisi tersebut atau di role tersebut. Itu kamu bisa mention di paragraf kedua. Kalau bisa bikin yang spesifik ya, jadi atraktif gitu. Yang ketiga, paragraf tiga adalah contributions. Jadi kalau kamu punya a set of contributions yang sudah kamu plan sebagai bentuk dari um, role yang mau kamu masukin di paragraf 3. Baru yang terakhir adalah ngomongin tentang assurance statement yang biasanya kita sebut assurance paragraph, yang biasanya itu paragraf untuk meyakinkan kembali kalau kita adalah kandidat yang tepat. Jadi biasanya ada kata-kata seperti I believe I deserve to get internship positions atau I believe I deserve to get the full-time positions. Nah, satu halaman aja cukup. Ketika teman-teman sudah membuat CV and cover letter, teman-teman biasanya submit lewat email kan. Nah, di email ini teman-teman tips aku put your LinkedIn link karena kita mungkin bisa tahu, oh HR-nya lihatnya LinkedIn kita, jadi harus update ya teman-teman LinkedIn-nya, nggak cuma CV-nya aja. Dan ini adalah rangkuman dari cover lettermu. Jadi your body email itu adalah summary dari your cover letter. Jangan lupa subjek emailnya supaya lebih rapi dan proper ketika kamu kirim ke HR. Gitu. Nah, oke.
Mungkin ini adalah akhir dari topik 4, teman-teman. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Dan StudyMates itu bisa mereview kembali secara lengkap melalui playlist Let's Study Karir ataupun website Let's Study. Dan untuk dukungan finansial, teman-teman bisa melakukan donasi, maupun kalau misalnya nggak dalam donasi, teman-teman juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ini ke social media StudyMates. Dan terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya, yang sekaligus menjadi topik terakhir di courses ini.